وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wahai orang yang terpedaya dan melupakan kematian dan sakaratil maut. Sakarat artinya prosesi ya. Maut berarti kematian. Ya. Wahai orang yang terpedaya dan melupakan kematian dan sakaratil maut yang sulit dan pahit direngut. Pikirkanlah tentang kematian, sebuah janji yang pasti ditepati. Sebuah hakim yang sangat adil. Ya. Karena dia datang on time dan dia akan mencabut nyawa siapapun. Begitu lebar nganga hati yang dilukai maut dan begitu kering air mata yang dikurasnya. Jadi kalau mati sudah datang, semua orang yang nangis sampai air matanya kerabat kita habis pun tetap tidak akan bisa kembali. Dia pisahkan orang-orang yang terhimpun, dia putuskan segala kelezatan dan dia patahkan segala angan-angan. Maka tidakkah kamu berpikir hai anak Adam, saat kamu terbujur kaku, kemana harus berpindah? Ingatlah, saat kamu nanti harus dipindahkan dari tempat yang lapang ke lubang yang sempit. Dari kita bisa berlari, berjalan di muka bumi ini, lalu kita berada di liang lahat yang sempit. Dan teman-teman serta sahabat-sahabatmu tidak sudi lagi menemanimu. Orang yang setiap hari sama kita jalan kemana-mana, sahabat dekat, gak bakal nginap sehari pun di kuburan. Mustahil. Dia paling nangis ya di atas liang lahat. Coba suruh nginap ke sahabatmu kan, temanin. Enggak. Kalau di dunia lagi hidup mau nginap di rumahnya. Di kuburan coba, kalau setia coba deh. Bahkan ibu pun yang kita sudah kenal dengan prinsip ibu sangat menyayangi anaknya, nggak bakal nginap ibu di kuburan. Paling sejam, itu sejam sudah sangat lama, pulang ke rumah. Gitu kan. Juga saudara-saudara serta kawan-kawanmu semua pergi meninggalkanmu. Sementara kamu diangkat dari selimutmu yang lembut, dimasukkan ke dalam kain pembungkus. Lalu mereka tutup rapat-rapat dengan debu dan tanah sebagai pengganti tempat tidur dan kasurmu yang empuk. Jadi yang membawa kita ke situ adalah teman-teman kita, adalah kerabat kita. Dari selimut yang enak, dari segala macam spray, ranjang yang bagus, dari rumah yang kita anggap selama ini mewah, diangkat oleh teman-teman dan kerabat kita, bahkan pasangan hidup kita ke liang lahat tadi. Ditaruh di tanah, ditutup, ditinggalin semuanya. Itu faktanya. Berarti semua itu akan kita tinggalkan kan? Boleh dinikmati, tapi bukan target. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah memiliki kalimat yang bagus sekali ya. Dan ini harus direnungi dengan keimanan. Tentunya beliau mengatakan setiap muslim harus menjadikan dunia ini seperti WC. Maaf, itu bahasa beliau. Dia menyelesaikan hajatnya lalu dia pergi. Jadi cuma hajat, lapar makan. Habis itu sudah aktivitas ibadah lagi. Terus ya. Tidak ada waktu untuk itu. Seperti orang punya hajat saja dia akan kembali. Dan kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang lagi penat. Istirahat sebentar di bawah pohon lalu dia akan pergi. Sudah selesai itu perkataan orang-orang, kamu berubah ya, kamu alim ya, kenapa kamu begini? Iya, enggak apa-apa. Jangan terpengaruh lagi, cukup ya. Ini pakai jilbabnya sudah bagus nih. Kemudian temannya bilang, kenapa kamu begini alim? Diubah lagi. Ya. Dibuka lagi jilbabnya. Kenapa begitu lemah gitu? Ingat, teman tadi yang menggoda itu hanya bisa sampai ke liang lahat. Enggak bakal masuk. Ya. Hai pengumpul harta, kata beliau. Hai orang yang giat membangun gedung-gedung megah perkasa. Demi Allah, kamu saat itu tidak punya harta apapun kecuali kain kafan. Waktu sudah mati, enggak ada building-building itu dimasukin ke liang lahat. Kain kafan. Bahkan demi Allah kain kafan yang secarik itu pun sebentar saja kemudian akan hancur dan musnah. Tubuhmu akan menjadi debu dan kembali ke asalnya. Di manakah harta yang selama ini kamu kumpulkan? Dapatkah harta itu menyelamatkanmu dari bencana yang mengerikan? Jadi ini peringatan bagi orang yang punya harta. Boleh kita kaya raya, tapi apa kata Nabi SAW? Ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Harta yang paling bagus adalah kenikmatan memuncak pada seorang yang soleh yang di tangannya ada harta yang soleh. Maksudnya apa? Kaya raya tapi habis. Harta itu dikeluarkan di jalan Allah. Jadi bapak ibu yang masih selalu perhitungan kalau di jalan Allah, ya, dan ini tidak boleh kita perhitungan di jalan Allah, kita masih perhitungan mau sedekah, ya udahlah yang ini aja, nilai yang paling kecil, atau nanti aja saya sedekah di tempat lain, tunda-tunda. Maka ini nanti pada saat dia meninggal dia akan menyesal, Bapak Ibu sekalian. Menyesal.
Jangan terpengaruh dengan buku bank yang kita print. Oh, jumlah nolnya bertambah sekian. Gak bakal dibawa. Nanti nyesal kalau mati. Coba dulu saya kasih tanah wakaf sana ya. Coba dulu saya kasih masjid sana ya. Tapi sudah nggak bisa. Ahli waris belum tentu kerjakan itu. Ya, belum tentu. Mungkin dia pakai untuk kebutuhannya lain. Nah, kita bisa lebih leluasa. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mau hartanya lebih, ya, siapa yang hartanya lebih dicintai daripada harta ahli warisnya? Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, pasti kami lebih cintai harta kami daripada ahli waris itu mencintai harta kami. Jadi maksudnya, siapa yang mau hartanya dia yang kelola atau ahli warisnya kelola? Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami tidak ada satupun kecuali mau kami yang kelola harta kami. Kata Nabi SAW, harta yang kau infakkan selama kau hidup, itu hartamu yang sebenarnya, kau yang kelola dia. Dan yang kau tinggalkan itu adalah yang dikelola oleh ahli warismu. Artinya belum tentu bisa dapat amal jariah sebagaimana kalau kita kerjakan. Makanya juga Bapak Ibu sekalian garis bawahi satu kaidah penting dalam hidup. Kalau ibadah sedang depan mata, tugas kita apa? Eksekusi. Bukan lagi menilai. Ini azan nih, ada masjid kita lewat. Tidak usah di sini deh, sholat sana aja. Ini sudah azan, bukan saatnya pilih masjid. Sholat, bukan menilai. Nah, itu. Sekarang di depan mata kita ada orang miskin lagi minta. Dia lagi minta, tugas kita eksekusi, kasih. Bukan nanti aja deh, saya kasih yang di depan saja. Atau ini masih kuat. Bukan menilai. Bukan saja menilai. Kalau sedang ada kesempatan ibadah, bukan menilai. Mengeluarkan dan kasih yang terbaik. Karena sebenarnya yang kita kasih, orang miskin yang menerima sedekah kita, Bapak Ibu sekalian, itu dia hanya menikmati untuk dunianya, kayak makan, minum. Kita sedang membawa itu ke akhirat. Makanya seorang salaf yang pedagang kaya raya dia, Masya Allah, dia dengan teman-temannya selalu nabung, ya habis untung nabung, tapi tidak pernah sedekah teman-temannya nih. Pokoknya antara dia kembalikan ke modal, kebutuhannya dasar saja, tentu buat diri sendiri juga sedekah, tapi maksudnya untuk kegiatan yang lain. Lalu kemudian yang lainnya ditabung sama mereka, sampai mereka gudangnya penuh dengan harta-harta. Orang ini tidak, setiap dapat keuntungan, dibagi 3 sama dia. Sepertiga masuk kepada penambahan modal, sepertiga buat kebutuhan keluarganya, sepertiga disedekahkan. Jadi kalau dapat keuntungan 10 juta, udah 3.300.000 sekian itu sudah harus di jalan Allah, dikeluarkan sama dia. Sampai dia nggak punya tabungan orang ini. Tapi usahanya jalan, berkembang, jalan, orang kaya juga. Kata teman-temannya, apa kau tidak sayang dengan hartamu yang kau keluarin tuh? Sepertiga banyak sekali. Lihat kami sudah punya gudang-gudang yang penuh dengan harta. Apa kau tidak sayang? Kata dia apa? Justru saya sayang harta saya. Saking sayangnya saya bawa ke sana. Sedekah ini saya sedang bawa ke akhirat. Kalian yang tidak sayang harta kalian, karena kalau kalian meninggal akan ditinggal itu. Gak bakal dibawa ke kuburan. Jadi harus jeli gitu kan. Jadi mulai sekarang jangan 2000 terus. Keluarin yang besar. Sudah gitu saya pernah bilang 2000 minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga. Untung malaikat gak bisa ngomong sampai dia. Kalau ngomong mungkin kita sudah dimarahin tuh. Kasih makanan orang, makanan bekas. Kasih baju bekas. Kenapa nggak beli yang baru? Ya kan? Coba kasih yang terbaik. Kita kalau masuk restoran, makan enak nih. Sederhana saja, coba aja ini. Pas makan, misalnya nilainya 100.000 buat kita. Baik, beli porsi yang sama, keluar kasih tukang parkir tuh. Kasih nilai yang sama, bukan bekas. Ya, kasih dia nilai yang sama. Kita beli baju, harga 200.000 misalnya, 300.000, berapa kita beli? Coba beli baju yang nilai sama, kasih orang lain. Coba belajar itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang diyuqa, waqa itu artinya dikerok sampai habis. Siapa yang dikerok sampai habis, syuhha nafsihi, kepelitan dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maksudnya di jalan Allah nih, perhitungan jalan Allah. Itu enggak boleh. Harusnya kita royal di situ, dan kita sudah bahas sebenarnya. Bapak Ibu kalau ikuti ceramah saya di YouTube tentang judul Saudaraku inilah rahasia rezekimu, itu salah satu kiatnya memperbanyak harta dengan sedekah itu sendiri. Jadi harta tidak akan dibawa. Dan ini peringatan yang sangat luar biasa, saya ulangi supaya kita renungi. Hai pengumpul harta, hai orang yang giat membangun gedung-gedung, ya megah perkasa. Ya, ini bayangkan Imam Qurtubi ini hidup di zaman belum ada bangunan kayak kita sekarang ya. Tapi beliau sudah bisa menggambarkan itu. Demi Allah, kamu saat itu tidak punya harta apapun pada saat sudah mati kecuali kain kafanmu, kain kafan. Bahkan demi Allah kain kafan yang secarik itu pun hanya sebentar, hitungan hari dia akan hancur dan musnah.
Tubuhmu juga akan menjadi debu dan kembali ke asalnya. Di manakah harta yang selama ini kau kumpulkan? Dapatkah harta itu menyelamatkanmu dari bencana yang mengerikan itu? Tidak, kata beliau. Bahkan semuanya telah kamu tinggalkan untuk orang-orang yang tidak tentu memujimu. Ya. Sementara kamu sendiri datang membawa dosa-dosamu kepada Tuhan yang tidak menerima lagi alasanmu. Tidak ingatkah kamu dengan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di negeri akhirat. Artinya jadikan kekuatan kita, kesehatan kita, harta kita, segala macam fasilitas yang Allah berikan ini untuk mengejar akhirat, dan itu targetnya memang. Jadi bukan untuk dihabiskan di dunia saja. Sungguh benar orang yang berkata, kata beliau, ketika menafsirkan firman itu, carilah dengan dunia yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, yaitu surga. Jadi carilah dunia untuk akhiratmu. Semuanya kita hubungkan dengan masalah itu. Karena sudah wajib bagi orang mukmin mengelola dunia ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya kelak di akhirat. Bahkan atau bukan untuk hal-hal yang akhirnya hanya akan menjadi tanah dan air, atau untuk berbegah-begahan dan berbuat aniaya. Jadi seolah-olah mereka berkata, jangan lupa kamu akan meninggalkan semua hartamu kecuali yang menjadi jatahmu saja, yaitu kain kafan. Senada dengan itu juga seorang penyair pernah berkata, jatahmu dari yang dikumpulkan semua sepanjang hidupmu di dunia hanyalah 2 carik kain sederhana, pembungkus tubuh dan daun bidara. Penyair lain juga mengungkapkan, tentu ini maksudnya adalah kain kafan. Itu jadi jatah kita yang sebenarnya kita bawa menuju ke akhirat. Penyair lain mengungkapkan pula, sifat qana'ah sajalah. Qana'ah itu merasa cukup. Qana'ah artinya merasa cukup. Sifat qana'ah sajalah. Jangan kamu inginkan gantinya. Artinya kalau sudah punya ini syukuri, sudah punya syukuri, Allah tambah sudah. Sifat qana'ah. Padanya terdapat kenikmatan, padanya ketentraman badan. Jadi kalau kita merasa cukup dengan ada, gitu kan, maka kita akan merasa kenikmatan dan juga ketentraman badan. Lihat, tentu kalau kita lihat orang yang bersaing dalam poin ini ya, banyak orang yang dari rumah ini ke rumah itu, rumah ini ke rumah itu terus, maka tidak akan tentram hidupnya. Karena setiap dia pindah ke satu komplek, dia lihat ada temannya lebih besar, dia pindah lagi komplek yang sebelah. Ada orang dalam hidupnya mungkin 7-8 kali pindah-pindah, atau 10 kali, atau bolak-balik ya, melakukan perbuatan hanya karena mau bersaing urusan dunia ini. Beda kalau kita butuhkan, fasilitas itu tuh berbeda. Karena kita boleh menikmatin kalau kita butuhkan. Lihatlah pemilik segala harta, dia pergi meninggalkan dunia, tidak ada yang dibawa selain kapas dan pembungkus jasadnya saja. Kemudian beliau coba merincikan hadis Nabi tentang si cerdik dan si tolol tadi. Sudah kita jelaskan ya, orang yang cerdik yang mengingat kematian, dan orang yang tolol orang yang terus berlalai-lalai dan berharap pengampunan Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis ini berbunyi al-qayyisu mandana ya, nafsihi atau nafsahu. Orang yang cerdik adalah orang yang menaklukkan dirinya. Kata dana pada hadis ini bisa berarti menghitung. Dan ada pula yang mengatakan menaklukkan. Abu Ubaid berkata, dana nafsahu artinya menaklukkan dirinya dan memperbudaknya. Jika orang berkata dintuhu adinuhu artinya aku menaklukkannya. Jadi kata Nabi SAW, al-qayyisu orang yang cerdas, mandana nafsahu siapa yang menaklukkan dirinya dalam ketaatan maksudnya. Jadi dia memang, kalau saya sering bahasakan di ceramah saya sebenarnya paksakan ya. Harus paksa. Kita harus paksa sholat malam, paksa puasa, paksa mengaji. Kalau Bapak Ibu tidak paksa, tidak bakal dikerjakan sampai mati. Karena syaitan tidak mau buku amal kita ditulis. Makanya lawan. Dan gampang kok sebenarnya, lawan saja. Enggak, saya mau puasa. Enggak, saya mau sholat. Saya mau bangun. Saya mau sedekah. Tinggal dilawan. Lalu eksekusi, kerjakan. Syaitan enggak bakal menjelma lalu mencekik kita. Gitu kan. Jadi kita bisa lawan. Jadi arti hadis di atas kata beliau bahwa orang yang cerdik itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sehingga mau beribadah kepada Allah sebagai upaya mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan setelah mati dan bertemu dengan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Atau bisa juga berarti bahwa orang itu menghitung-hitung dirinya
apa saja yang telah dia lalaikan dalam usianya dan bersiap-siap untuk menghadapi kesudahan hidupnya dengan cara beramal soleh dan berupaya melepaskan diri dari kesalahan-kesalahannya di masa lalu serta berzikir dan mematuhi Allah dalam segala perilakunya. Inilah bekal sebenarnya untuk menyongsong hari berpulang atau yaumul ad atau yaumul al-ma'ad, ya, hari kembali. Tentu di sini artinya ini sangat penting kita bisa menghitung-hitung. Jadi biasanya saya juga temukan ada beberapa penerbit ya yang sudah coba membuat jadwal muhasabah harian. Itu bagus juga tuh ya. Jadi saya pernah lihat ada kayak tabel gitu dibuat, sudahkah Anda sholat tepat waktu? Kita sendiri yang cateng. Oh ya, pernah. Sudahkah baca Al-Quran hari ini? Sudahkah menjenguk orang sakit? Sudahkah berbakti sama orang tua? Sudahkah bersedekah? Sudahkah membaca Quran? Sudahkah berzikir? Jadi kita sendiri yang muhasabah. Dan sebenarnya jadwal kan sudah ada, Allah kasih ya. Kita sholat subuh ada waktunya, jumlah rakaatnya, ada zikir setelah sholatnya, ada setelahnya sholat duha, ada setelahnya sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Di antaranya juga ada jeda untuk kayak gini, hadir majelis ilmu, mungkin kita beraktivitas. Intinya sebenarnya jadwal kita seharian itu sudah padat. Tinggal kita komitmen menjaga itu. Jangan ada yang lost gitu ya. Kalau ada yang lewat pun maka dia harus menyesal, ya, meminta kepada Allah agar diselamatkan, tidak lagi itu terulang dan seterusnya.